Baik, teman-teman, selamat datang di Iga Caplang. Ya, sebentar lagi kita akan memulai untuk sesi live IG bersama dengan Iga Caplang dan juga Sofia Latjuba. Nah, sebelumnya saya mau ngecek dulu ya untuk suara. Make sure that all of you can hear my voice clearly. Dan juga di sini sudah ada teman-teman yang langsung masuk banyak sekali. Oke, sudah jam 8 tentunya ya. Baik, kalau begitu, waduh, love-nya banyak teman-teman. Saya akan mulai untuk acaranya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman, sahabat Iga Caplang dan juga keluarga Iga Caplang di seluruh Nusantara dimanapun berada saat ini ya. Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan juga fit dalam keadaan fase new normal saat ini. Nah, tentunya saya mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah bergabung dalam diskusi live IG yang untuk tema pada malam hari ini adalah tips-tips tentang gaya hidup sehat di masa new normal sekarang. Dan juga tetap kita akan membahas tentang manfaat eukaliptus bagi kesehatan kita. Oke, yap. Sebelum kita mulai sesi acaranya, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman di rumah, sahabat-sahabat Iga Caplang di rumah, bahwa hari ini kita bakalan kebanjiran hadiah nih. Jangan lupa follow dulu account resmi Iga Caplang di @eagle_caplang. Nah, karena kita akan membagikan hadiah senilai total 3 juta rupiah. Yeay! Untuk pemenang yaitu 20 orang pemenang. Oke, nah tentunya yang sudah merepost poster untuk acara malam hari ini yang diambil dari account resmi Instagramnya Eagle Caplang ya, di @eagle_caplang. Nah, tentunya saya juga punya kabar gembira lagi, bonus spesial nih buat teman-teman di rumah. Jadi pemenangnya ada lagi, nambah lagi nih, yaitu 5 pemenang ya. Hadiah totalnya senilai 1 juta rupiah. Nah, yang ini adalah buat teman-teman yang nanti di sesi Q&A akan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang nanti akan dijawab langsung oleh narasumber ya. Dan tentunya pertanyaan juga harus pertanyaan yang menarik ya, yang nanti akan kita pilih. Dan jangan lupa tetap sudah follow account resmi Instagramnya Iga Caplang di @eagle_caplang. Alright teman-teman, seperti biasa yang belum kenal saya, nama saya Yusuf Hakim. Dan malam ini yang luar biasa tentunya yang istimewa pada malam hari ini, saya akan menemani Anda menjadi host dan menjadi moderator untuk acara IG Live yang tentunya saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh aktris cantik yang luar biasa, sosok fenomenal dan sosok inspirasi bagi seluruh perempuan-perempuan Indonesia ya. Nah, dia Sofia Latjuba. Oke, kalau begitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya pada malam hari ini bersama dengan Sofia Latjuba. Dan kita akan discuss tentang tips-tips mengenai kesehatan, gaya hidup sehat di masa new normal, dan juga tentang manfaat kandungan eukaliptus untuk kesehatan kita. Dan juga untuk teman-teman nanti terus stay tune sampai selesai karena akan ada tips-tips dari Sofia Latjuba untuk tips kesehatan, kemudian juga tips gimana caranya supaya kita tetap terlindungi dari kuman dan juga virus yang berbahaya di masa new normal, karena saya tahu teman-teman pasti sudah kembali bekerja, kembali beraktivitas ya di luar ruangan tentunya. Oke, kalau gitu kita cek dulu. Kita akan menghubungi dulu Mbak Sofia Latjubanya. Sudah oke apa belum? Ya, sudah menghubungi Sofia Latjuba. Oke. Halo. Halo Mbak Sofi. Apa kabar? Ini lagi ngecek ini apa namanya? Cek koneksi. Bukannya belum ada ya? Oke. Bentar ya, ini juga ya, lagi cek. Ya. Ini pasti lagi mendamai. Hah? Make upnya belum kelar nih kayaknya nih. Lagi mendamaikan anak-anak dulu. Oke. Semua. Santuy ya, take your time. Ya. Alright. Hello. Nah, hello, ini dia. Hai. Finally, aku bisa face to face meeting dengan sosok inspirasional. Iya, ini benerin dulu. Saya juga hobi yoga soalnya. Oh ya? Iya. Oh, wow. Iya, sering yoga. Cuman masalahnya sekarang kan new normal, jadi di rumah aja. Ya. Oh ya, emang enaknya yoga kan itu bisa di rumah aja. Bisa di rumah aja. Mbak Sofi, aku mau ucapin selamat ulang tahun loh meskipun telat kemarin.
Oh, udah lewat, udah lewat. Udah Panjang kelamaan. umur, sukses, dan tetap awet muda ya. Terima kasih banyak. Karena banyak yang bilang Mbak Sofi, kalau Mbak Sofi ini kayaknya bukan manusia. Mbak Sofi Habis ini, apa? Mbak Sofi ini Monster. kayak vampir. Dari dulu kayak katanya mukanya nggak tua-tua awet muda. Iya dong. Bodinya tetap aja segitu-gitu aja. Habis mesti gimana aku juga bingung. Ini this is the first time aku 50 tahun jadi nggak tahu nih mesti gimana. Iya, 50 bad body 15 ya. Eh, enggak sih. Jangan. Aku nggak pengen Oke. 15 tahun lagi. Oke, ngomong-ngomong tentang hari ini adalah tentang apa tips-tips gaya hidup ya di masa new normal. Mbak Sofi Mhm. sendiri nih, gimana kabar Mbak Sofi sekarang? Terus juga keluarga di rumah, boleh cerita dong? Ya. Kabar saya baik-baik saja so far. Amin. Sehat, amin. Happy, amin. Anak-anak juga Terlihat kok. sehat. Iya, pokoknya happy lah. Yang penting happy. Yang penting happy. Semuanya happy. Iya, iya, yang Mm-mm. penting happy sih, bener banget. Mm-mm. Kalau happy semuanya make it easy kan? Harus take it easy. Harus. Kalau di bawah Dan waktu stres itu nanti kemarin sakit. Mama sempat ini ya mengalami apa minor operation ya. Semoga Mama mungkin sekarang sudah baik ya, membaik ya. Iya, ya, ya. Sudah yang ketiga udah. Sekarang tinggal yang keempat Hmm. bulan depan. So, ya mau Semoga mau baik-baik nggak mau aja. lah. Mau nggak mau. Hmm. Cuman ini kan di Jerman, jadi saya merasa aman. Kita semua Ya merasa udah. aman. Iya. Semoga baik-baik aja lah Mama ya di sana ya. Mm-mm. Nah, Mbak Sofi ini di masa new normal ini kesibukannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau saya tahu kan Mbak Sofi ini memang aktivis untuk kesehatan apa namanya lifestyle, olahraga, kemudian juga syuting, pemotretan, dan mungkin segudang segudang aktivitas lainnya. Nah, untuk sekarang sibuk apa sih? Sekarang sih nggak ada ini sih karena harusnya masuk 2 judul film itu on hold Hmm. dulu. Mudah-mudahan November akhir tahun ini masuk. Hmm. Jadi ya lagi nunggu itu aja. Ada acara talk show dari rumah Betul. yang Hmm. sama Gading judulnya Let's Talk. Itu Jadi tiap host juga ya? minggu jadi host ya. Um, Udah itu aja sih. Sama ya. Oh mau pindahan, lagi mau pindah rumah. Itu juga lagi Hmm. exciting. Itu deket sini sih, jadi nggak terlalu jauh. Jadi tiap hari bisa dilihat gitu perkembangannya karena lagi renovasi. Hmm. Aduh, kerjaan saya diambil lagi nih sama Mbak Sofi sebagai Apa host. nih? Cuma Kerjaan satu saya itu sebagai kok. host diambil lagi sama Mbak Sofi. Cuman satu Iya. itu habis nggak tahu mesti ngapain lagi kalau udah dapet panggilan sih ke studio-studio gitu talk show jadi bintang tamu Iya, gitu tapi nanti aja deh kalau sudah kurvanya sudah menurun. Nah itu di situ betul, saya baru betul banget berani. Mbak Sofi. Mm-mm. Nah sekarang Mbak Sofi kan kita tahu sendiri ya kan seorang public figure, aktris juga, host juga, ya kan. Terus juga sering melatih yoga dulu ya. Kemudian juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang positif ya. Mungkin saat ini uh, Mbak Sofi ada kesibukan atau hobi baru mungkin yang di masa di normal ini, habit baru yang positif tentunya ada nggak sih misalnya kayak, duh hobi masak sekarang gitu, atau hobi ngapain gitu, ada nggak sih boleh tahu? Kalau masak kan necessity ya emang harus. Jadi Harus dibilang ya mas. hobi, kalau Atau hobi dibilang hobi lain juga yang sedang enggak. Uh, Enggak sih, nggak ada yang baru karena terus terang walaupun lagi begini ada aja yang sibuk gitu. Ini kan ada, aku punya anjing 6, kucing ada 16 gitu. Jadi iya 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 iya. dari pagi sampai malam ada aja gitu yang bikin sibuk. Tiba-tiba yang Ada ini aja berantem aktivitas sama memang betul. yang ini main, yang ini bikin berantakan, ini mesti beres-beres gitu. Belum lagi yoga pasti sejam sehari. And then baca, nonton, ya gitu sih. Aku lihat banyak banget sih itunya apa kucingnya lucu-lucu, anjingnya juga jalan pagi terus setiap hari Iya, ya, memang jadi nggak ini capek kayaknya. menghibur, menghibur. Mereka sangat menghibur lah. Gitu. Mm-mm.
Koneksinya agak jelek ya? Agak jelek ya koneksinya ya? Ya nggak apa-apa. Udah bagus kok, udah bagus. Aku sih nggak, aku pakai LAN, pakai kabelan. Harusnya oke. Iya, koneksinya agak terganggu, Ah, tapi it's okay, nggak apa-apa. Masih jelas kok. oke, Nggak apa-apa. Nah, oke. Mas Sofi lanjut. Tadi Mas Andi normal dengan berbagai kesibukan, ya kan? Selain memang dari pagi nih sampai malam ada aja kegiatan yang positif yang dilakukan kan tentunya. Nah, tentunya Mm-mm. Mas Sofi juga sudah menjadi seorang ibu, dan ibu itu kan complicated ya. Saya bukan seorang ibu, tapi saya tahu pasti complicated, banyak ngurusin ini, itu, segala macam. Itu gimana sih caranya biar manage Iya. supaya body, soul, and mind ini balance gitu di hidup kita? Hmm, aku kan sudah menjadi seorang ibu sudah 28 Hmm, tahun, gitu. iya. Jadi ya tahunnya ya sudah lama jadi seorang ibu. Jadi buat saya bukan sesuatu yang nggak biasa. Ini udah this is my life gitu. Menjadi Hmm, seorang ibu, iya. ngurusin anak, ngurusin dari dulu selalu punya anjing gitu. And I have people who work for me juga yang Hmm, saya mesti urusin juga, walaupun mereka juga urusin saya juga gitu. So ya nggak pernah apa ya, nggak pernah, it's never merasa boring. terbebani menjadi seorang ibu gitu ya? Life is never boring gitu, especially as Iya. a mother gitu. It's a very ini apa rewarding job gitu. Hmm, It's very rewarding for 28 tahun, sangat menyenangkan, apalagi punya anak-anak yang gampang diurus. Dan membanggakan gitu, tiap hari ada aja gitu yang bikin saya bangga sebagai seorang ibu gitu. Eva sangat sukses, sangat iya. talented. Hmm, um, Manuela juga, she is 14 and yes. pintar, jago nyanyi mendadak gitu kan, Hmm, bisa main gitar, bisa main piano, and luar very biasa ya. smart gitu, very smart. So menjadi ibu memang melelahkan gitu, tapi Iya. the reward is luar biasa. Jadi anak-anak tentunya bisa menjadikan sesuatu yang membuat kayak lebih kayak itu adalah award-nya buat buat seorang ibu ya. Iya, luar Happy biasa. ketemu anak-anak. Meskipun capek kerja tapi udah ketemu anak-anak, lupa kayaknya semuanya. Iya gitu. Dari Eva juga dari lahir kan selalu kerja kan saya gitu. Dulu justru lebih sibuk lagi gitu. Sehari bisa kadang-kadang zaman masih sinetron dulu atau main Mm-mm. film, um, itu sehari bisa 3 judul gitu. Oh, Jadi dari iya. judul satu gitu saya bawa Eva ke tempat kerja gitu karena saya nggak bisa tinggal di rumah, nggak ada yang jaga. So I brought her to the tempat syuting. Dan senang-senang aja gitu. Eva bisa lihat saya bagaimana saya bekerja, she can see gitu. Jadi dia sekarang juga pengen kerja, she wants to Iya, work gitu karena melihat sekarang ibunya ikuti ya. kerja. Since Diikutin get gitu. used to ya dengan kebiasaan-kebiasaan kayak temen mama syuting, sekarang dia syuting. Ya. Kerja itu sesuatu yang bikin kita banggakan. Hasil kerja, ya uangnya, ya there's a lot of rewards in working. So Iya. dicontohkan ke anak-anak, kita bekerja, it's a good thing. Nah, ngomongin anak-anak nih di rumah, Manuela, Eva, ya meskipun Eva udah gede ya, ada rasa Mm-mm. kekhawatiran tersendiri nggak sih, Kak? Misalnya Eva going hang out with her friends, terus Manuela juga mungkin pergi keluar untuk ada tugas sekolah, atau mungkin mereka bermain sama teman-teman di luar ruangan. Ada rasa kekhawatiran tersendiri nggak sih bagi seorang ibu dari Selama Mas Sofi? pandemi ini maksudnya? Iya, selama masa new normal Selama ini. pandemi. Kalau Eva, dia nggak pernah keluar. Sama sekali nggak pernah keluar. Kalaupun kerja, minimal sekali, dan itu pun di rumah. Hmm. Kalau ada kru datang, itu juga sangat minimal. Hmm. Dan saya selalu membatasi orang-orang yang masuk ke rumah. Saya selalu kasih masker baru, Yes. selalu pakai sanitizer, Iya, disinfektan, everything. Tapi itu juga sangat minimal gitu. iya. Untuk Manuela yang 14 tahun, sekolah juga homeschooling sekarang kan, dari rumah. Hmm. Tapi kalau umur 14 itu lebih seneng keluar kan. Pengen Iya, ketemu iya, temen iya. nih, ini segala macam. Itu emang lebih sulit gitu untuk kasih pengertian gitu. Tapi Hmm. um, ya sekarang ada rule-rule baru lah gitu yang Hmm. nggak bisa diapa-apain gitu, saya bilang ini demi keselamatan kita semua. Betul. um, Ibu kamu udah tidak
bukan anak muda gitu. Jadi Yes. kalau saya kena, kalau mereka bawa itu ke rumah, I might, Virus. I might not be okay gitu. Yes. Uh, jadi ya ada rule yang kita memang yang agak susah sih, cuman saya bilang, well it's better than dulu nenek kita atau siapa pada masa perang gitu. Kita masih beruntung sekarang. Yes. Gitu, kita masih punya rumah, kita masih punya makanan, we have our family gitu. Yes. Tapi ya itu kalau keluar ya ada rules-nya juga gitu. Di mobil, absolutely. masuk mobil seperti masuk ke mobil, keluar dari mobil, Yeah. social distancing, kembali masuk ke mobil seperti apa, menyentuh barang-barang di luar seperti apa, itu semuanya itu benar-benar saya drill Yes. gitu. Itu we have to drill it Ya. gitu. Ya, It's itu emas mas. untuk masa sekarang ini ya. Nah, ngomong tadi kan Mbak Dola mungkin udah puber ya, udah ABG gitu. Pernah punya pengalaman nggak sih, kalau Eva kan udah gede lah, beda mas. Ada pengalaman nggak dalam menggait anak-anak nih, kayak misalnya kayak nggak mau mengikuti protokol kesehatan? Tahu sendiri kalau anak-anak apalagi ABG cuek banget ya, namanya kayak pakai masker, hand sanitizer. Yaudah ntar aja mah gitu, nanti aja apa gimana? Itu ada nggak pengalaman unik tersendiri dalam menggait anak-anak? Kalau Eva sih nggak usah di ini ya, dia nggak pernah keluar Iya, rumah. iya. Dia udah tahu. Dia justru Yes. lebih parah daripada saya kalau keluar. Sorry. Kalau Manu, ya kalau dia pergi, dia nggak pernah sendiri gitu. Jadi orang yang temenin dia itu yang saya kasih tahu gitu. Tolong jaga Manu, ini begini gitu. So kalau saya ikut ya nggak ada masalah gitu. Cuman kalau dia pergi tanpa saya, misalnya sama supir aja atau sama adik saya gitu, itu ya saya drill itu orang-orang yang temenin dia. Gitu. Iya, ngasih pengertian ya. Ya Iya. memang sih, mungkin sebagai seorang ibu memang harus punya skill, punya teknik tersendiri ya untuk membuat pengertian biar anak-anak mengerti bahwa keadaan seperti sekarang ini nggak bisa kita cuek, nggak bisa kita remehkan. Kan kita harus aware tentang Sophia. Nah, Betul. yang paling penting nggak bosen terus ngingetin sama anak-anak kita ya kan, sama Iya, keluarga kita tetap menjaga kesehatan. Nggak boleh lelah, nggak boleh lelah. Iya. Saya kayak tentara soalnya. Iya, masuk ini strong woman ya. Nah, di rumah itu kan tadi seperti Mbak Sofi bilang ada disinfektan, kemudian hand sanitizer ya kan, tentunya itu bagian dari protokol kesehatan. Saya di sini juga tahu nggak sih Mbak Sofi kalau Indonesia punya produk dengan bahan alami sebagai daya Tahu lah. Tahu dong pastinya ya, teman-teman di rumah juga pasti tahu nih. Iya. Inovasi pertama ya di Indonesia dari Eagle Caplang yang menggunakan bahan alami yaitu eukaliptus sebagai daya rumah. Pertama teman-teman ini adalah Eagle eukaliptus ya, Eagle disinfektan spray dengan bahan eukaliptus, gunanya untuk bisa disemprotkan, bisa membunuh kuman di sekitar ruangan. Kemudian yang kedua ini adalah Eagle hand sanitizer. Ini juga bisa membunuh kuman, ya, bisa digunakan di telapak tangan kita untuk aktivitas, untuk apa aja supaya kita bersih dan tetap hygiene. Nah, kalau masih ada yang belum tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga pada bingung nih, eukaliptus ini di mana sih kita bisa temuinnya? Sebagian besar eukaliptus ini banyak tumbuh di daratan Australia ya Mas Sophie ya. Karena yang kita tahu bahwa eukaliptus ini makanan koala koala ya. Makanan koala. Nah, bentuk atau karakter eukaliptus sendiri memang mirip dengan kayu putih, tapi beda. Nah, eukaliptus ini teman-teman di rumah punya kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Di antaranya manfaatnya adalah punya bahan aktif yang utama, yaitu adalah sineol 1,8 yang biasa disebut eukaliptol. Nah, untuk ayah bunda di rumah, teman-teman Eagle Caplang, eukaliptol ini berfungsi atau bermanfaat yang pertama nih sebagai antivirus. Yang kedua adalah antimikroba. Terus juga manfaat lainnya bisa mengatasi masalah pernapasan. Ya, pernapasan. Jadi selain produk dari Eagle Caplang ini menggunakan eukaliptus, juga memadukan peppermint. Jadi kalau misalnya kita semprot atau kita pakai, memberikan aroma sejuk gitu, kayak berasa it feel like spa, seger, terus mood kita juga jadi naik gitu loh Mas Sophie. Saat kita pakai, itu aroma itu seger banget karena ada aroma peppermint juga.
Iya, Jadi buat nyegerin ruangan juga bisa, ya. Gitu. iya. Nah, Mbak Sophie udah coba kan produknya yang Eagle Disinfectant Spray ataupun Eagle Hand Sanitizer? Terus terang Gimana? produk ini ya, jujur, ini saya udah pakai lama banget, even sebelum corona. Ini Oh gitu. uh, produk ini selalu ada di kamar, di samping tempat Yes. tidur. Saya selalu semprot sebelum tidur. Ini nggak bercanda. Sebelum tidur saya semprot. Apalagi kalau lagi mau apa ya, merasa nggak enak badan atau Hmm. everyday sebenarnya Ya, everyday saya semprot bantal karena kan banyak kucing juga kan banyak anjing kan jadi betul. sebelum Ya, tempat tidur tuh saya selalu semprot dulu gitu tapi even before corona ini saya udah pakai udah pakai. jauh udah That's berapa good. tahun yang lalu gitu. Ya, inspiring. Ya. Nah yang untuk hand sanitizer-nya ini sih baru tahu gitu kalau Eagle ini juga ada hand sanitizer-nya ada gelnya sama ada yang liquidnya ya Hmm. gitu. Gitu. Sama Tapi yang banget Mbak ini nih, Sophie. ini juara banget sih. Ini juara banget, Juara bener. banget ya. Ya. Iya, ini Nah, juara banget. ini Karena hmm, langsung ini apa kayak pakai apa gitu di dada gitu. iya It's betul, so nice. instan gitu. Mm-mm. Karena sampai kali itu ada aroma pemerintahnya juga dan Iya. informasi ya. Dan saya juga kalau I cannot sleep gitu, in the middle of the Mm-mm. night, saya semprot ini, terus saya tiduran aja sambil dengerin musik yoga, Jadi sambil peaceful meditasi. banget Saya, kan? iya, It's saya very bisa tidur lelap peaceful. loh. Iya, emang enak Jadi sekali. iya teman-teman yang nggak bisa tidur juga boleh ini disemprotkan, selain juga bisa melindungi kita dari kuman ya di sekitar area tempat Mm-mm. tidur. Itu bisa menenangkan kita dan kualitas tidur kita jadi lebih nyenyak gitu karena ada aroma pemerintahnya juga. Jadi kalau Betul, boleh betul. saya ini ya, saya akan kasih lihat nih Mas Sofi ini yang kurang 50 mili. Yang kecil Ini ya, Eagle aku juga ya, ada nih. ini Eagle Ini juga Disinfectant baru tahu Spray. nih ada ini nih. Iya, Ini iya. juga baru tahu ada yang buat ukuran tas nih. So Iya, this ini is bisa really dipakai good. di bawah mana aja nih teman-teman. Ini saya kan lagi live, saya semprot-semprot nih baju juga bisa gitu kan. Dan ini Mm-mm. praktis juga, ada ukuran berbagai ukuran sih ya. Bisa bunuh kuman, ukurannya ada 3, ada 500 mili, 250 mili dan juga 50 mili. Jadi kalau misalnya Manuela nih mau pergi hangout sama teman, boleh nih disisipin di tasnya kan kecil kan. Iya betul. Besok dia mau pergi nonton drive-in itu kan ada drive-in ya Wow, sekarang ya. Ya oh di my mana god, di Serpong ya. di Drive-in Serpong jadi ya. nonton dari mobil gitu. Jadi Bawa ini ini bagus nih buat sama hand kasih sanitizer-nya. Ya. ini dua Jadi kalau ini misalnya ya gitu. bunda di rumah Mbak Sofi kalau misalnya ayahnya mau ngantor, boleh kan kalau misalnya para suami suka lupa tuh mau kerja, dia kan harus siapin sama istri. Saya nggak tahu saya punya suami. Aduh Mbak Sofi ini next ya tahan ya santuy. Tapi seandainya punya suami, Iya ya saya punya suami. saya kasih Tapi yang sih nggak mau gede aja Mbak Sofi langsung. udah cantik. Ah, Sofi mah. Kasih yang gede aja langsung. Iya yang gede aja nggak apa-apa, tapi kalau ini kan praktis, kalau mau meeting, Ya. suami kan bisa diselipin di tas kecilnya, atau misalnya di mobil disemprot-semprot dulu sebelum jalan kan sebelum mobil. Atau yang pakai sepeda motor juga bisa dipakai ya, termasuk sepeda. Maksudnya suka sepedaan kan? Iya, sepeda, Iya, yang dipakai di mobil. sepeda gitu. Iya. Karena kan kita Habis nggak dari tahu kalau mana di luar gitu kan. langsung disemprot gitu. Iya, di Baunya juga joknya, enak nih. di Baunya nih kabel. juara banget, wanginya tuh enak banget. Ini coba saya semprot. Tuh. Tuh. Ya kan? Wanginya peppermintnya tuh enak banget bikin relax dari spa. Sebelum tidur enak sekali nih. Nah, untuk Mbak Sofi sendiri nih, untuk Eagle Disinfectant ini mungkin dipakai juga buat yoga ya? Selain buat yoga atau buat aktivitas lain apa aja? Oh iya, sebelum yoga saya semprot dulu yoga mat saya pakai ini. Kadang-kadang pakai lavender, tapi sering juga pakai ini karena ini emang lebih bikin apa ya? Kalau lavender kan bikin lebih tenang, kalau ini lebih mana ya? Tergantung mood sih. Ini kan kayak Tapi yang iya pasti bisa tergantung menaikkan mood. mood ya. Mm-mm. Boleh, Gitu. ini juga Mbak Sofi kalau misalnya masak di rumah nih ibu-ibu, kan biasanya ibu-ibu suka beli makanan atau bahan makanan dari pasar kan, who knows kan, no guarantee gitu kalau makanan atau bahan masakan itu sudah terlindungi dari kuman. Lebih baik kita semprot dapurnya dulu biar lebih wangi dan masaknya juga lebih enak, lebih gitu,
lebih Dan semangat ini dong. alami ya. Iya, ini dari bahan alami jadi aman. Nah, untuk Dari yang kedua ini hand sanitizer. Ini juga ada peppermint juga, menggunakan eucalyptus juga. Selain itu ada aloe vera-nya nih Mbak Sophie untuk hand sanitizer. Ini tinggal dibuka aja, tinggal tuang, iya. praktis banget. Wangi. Enak. Ini yang gel ya. Wanginya enak banget. Iya. Ini juga bisa membunuh kuman ya. Jadi coba deh. Jadi teman-teman di rumah ini selain menenangkan darah peppermintnya, ini juga mengandung aloe vera Mbak. Jadi nggak iritasi gitu. Buat kulit Ya, lebih moist, iritasi ya. lebih lembab gitu. Jadi aman sih buat cewek-cewek. Nah ini juga teman-teman untuk Eagle hand sanitizer ada berbagai size, ada yang 40 ml sampai 5.000 ml. Jadi kalau misalnya untuk family, untuk bunda di rumah yang pengen lebih hemat, bisa pakai yang lebih gede aja, jadi bisa tahan untuk beberapa bulan, gitu kan. Dan untuk pemakaian ya, ini juga ada yang bentuknya gel, liquid, dan juga ada yang bentuknya spray. Terus kalau yang ini, jadi kalau misalnya udah semprot nih, yang disinfektan ini, itu bisa tahan 2 jam, jadi lebih awet gitu untuk bunda-bunda di rumah ya. Anak-anaknya bermain, disemprot dulu karpetnya, gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin pengen tahu untuk Mbak Sophie sendiri kan tadi sudah ada nih di rumah hand sanitizer. Kira-kira pengalamannya gimana nih sudah pakai hand sanitizer dari Eagle Saplang? Aku. Enak Gimana wanginya. sensasinya? Enak, seger banget. Seger ya? Coba deh gini deh, di kulit juga lembut. Iya, lembut. Nggak kering gitu. Dan aman ini karena kandung bara. Dan untuk teman-teman di rumah, untuk Mbak Sophie juga yang mungkin males kalau misalnya, ini habis nih persediaannya si Eagle disinfektan spray dan juga hand sanitizer-nya, boleh aja langsung pakai handphone. Ya. Sekarang ada official store-nya di Shopee, kemudian di Tokopedia dan juga di Lazada. Jadi, yang malas keluar rumah, atau setelah IG Live ini berakhir, yang mau borong, silahkan masuk borong aja. Ya, harganya terjangkau. Daripada keluar rumah, kan mendingan langsung di handphone aja. Nah, Mbak Sophie nih sebelum melanjutkan diskusi lagi ke sesi Q&A ya yang kita tunggu nih, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya oleh Gisep tadi bahwa akan ada hadiah total senilai 3 juta rupiah bagi Anda yang beruntung pada malam hari ini. Dan langsung saja untuk sesi Q&A ini akan ada 5 orang yang beruntung dan tentunya harus memberikan pertanyaan yang paling menarik untuk Mbak Sophie ya. Nanti akan dijawab langsung. Alright, sesi Q&A kita akan mulai. Coba kita lihat dulu, cek dulu ya Mbak Sophie ya. Aduh, Mbak Sophie ini tirus, sehat, fit ya. Meskipun sudah ini, tetap aja awet muda nih, nggak tua-tua. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Ijo Tosca. Ini pertanyaannya adalah, apa sih rahasia tetap sehat dari Mbak Sophie juga, dan juga ada nggak sih tips-tips olahraga yang mungkin nggak terlalu sulit dilakukan di rumah gitu di masa new normal? Tips awet muda. Jujur saya nggak tahu. I don't know. Masa bohong? Having fun aja. Pasti ada tipsnya. Nggak tahu. Yang penting olahraga aja. Kalau saya yoga tiap hari. Makanan biasa aja sih. I eat everything. Semua serius? makan. Iya, for nasi real? makan, mie makan, nasi, pasta makan. Iya, malam juga makan nasi. Iri banget, saya aja makan nasi begini-begini aja. Kerennya. Iya, perlulah buat tenaga. Kan kita perlu karbohidrat gitu. Tapi ya harus dikeluarkan juga lewat olahraga gitu. Harus tiap hari harus berkeringat gitulah tiap pagi. Gitu. Apalagi ya? Itu aja sih untuk tips olahraganya. Tips olahraga kalau gitu di rumah apa sih? Sekarang kan banyak banyak channel-channel YouTube gitu yang bisa kita tonton untuk yoga untuk beginner. Coba aja dulu. Coba 20 menit. Tapi ya jujur ya, kalau olahraga ya mau nggak mau harus berat gitu. Kalau nggak ada benefit. Gitu. Hidup kita berat. Ya. Iya, Mbak Sophie, that's life gitu. Nggak kita ya.
Ngomong-ngomong soal tadi olahraga itu kira-kira berapa menit sih kalau Mbak Sofi di rumah? 1 jam atau 2 jam? 1 jam, 1 jam, satu Satu jam. jam ya, cukup ya. Satu Jadi, jam yoga di outdoor, apa di luar di teras gitu, biar lebih keringetan lagi gitu. Tapi ya gimana ya, ya kita nggak bisa mengharapkan sesuatu tanpa melakukan sesuatu itu aja. Gitu. betul. Ya Orang kan? selalu bilang, gimana kasih dong tipsnya, kenapa sih bisa gini? Ya ayo yoga, 1 jam Yes. sehari gitu. Iya. Tapi nggak ada yang mau gitu. Jadi ya gimana Saya dong? mau, saya mau. Kita mau dong ya, tapi berat-berat gitu ya. Ya Yang udah memulai terima aja. sih. The Ya, first step emang sulit kita ya, difficult. belajar disiplin aja sih. Kalau yoga tuh belajar disiplin juga. Nah, Mm-mm. tentang olahraga itu dia tadi sudah dijawab ya dari Jotoska ya pertanyaannya. Mm-mm. Terus pertanyaan kedua dari Joan Natasha Lambe. Kalau ini menarik sekali ya karena ini berbicara tentang yoga dan juga pola hidup sehat yang sering dilakukan oleh Mbak Sofi sendiri. Nah ini untuk anak-anak, untuk Eva, untuk Manuela itu gimana? Diterapkan nggak sama? Untuk Yohan ya, untuk anak-anak, kalau kalau kayak gitu nggak bisa dipaksain sih. Um, saya pernah coba gitu, Hmm. paksa ajak anak-anak gitu. Ayo dong yoga, yoga sekarang ini. Tapi yang ada malah mereka nanti takutnya nggak ini gitu loh, malah jadi kesel gitu sama yoga. Denger kesel, Iya, yoga lagi harus gitu. kesadaran sendiri Oh, berarti ya. harus kesadaran sendiri gitu. Dan ya untungnya Eva kadang-kadang yoga, Manu Hmm. juga gitu. Jadi ya lead by example aja kayak gitu. Kalau untuk kayak Kalau gitu saya sih lead tetangga, by saya tiap example. hari ke situ saya yoga deh. Iya gitu. Iya. Ikutan. Saya 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 kalau ngajar galak loh. Oke, Mbak Sofi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Nggak ngajar, masalah ya. yang ngajar Mbak Sofi. So, itu Oke. nggak masalah buat saya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga dari Fahmi Fadli 92, ini tentang aktivitas di luar ruangan yang Mbak Sofi sering lakuin, kayak misalnya ngajak jalan-jalan anjing, atau ngajak main kucing, atau mungkin syuting, ketemu kru di lokasi syuting, itu gimana sih? Masih ada takut nggak sih kalau misalnya aktivitas di luar ruangan? Ada rasa khawatir? Kalau syuting kan belum ya. Kalau meeting udah pernah beberapa kali, tapi jarang sekali gitu. Ya itu benar-benar ikutin protokol, pakai masker, nggak pernah lepas gitu. Kalau ketemunya di restoran, saya berusaha untuk outdoor, dan saya nggak pesen makanan. Jadi bawa minuman sendiri, bawa bekal Di sendiri rumah lebih safe gitu. ya? Karena ya nggak tahu apa yang terjadi kan di dapur. We never know. Yeah, we didn't know. Iya, gitu. Kita nggak tahu Iya, seperti gitu tadi loh. yang saya bilang, we never know ya, cannot guarantee gitu. Bahan Iya. makanan, kemudian lingkungan tempat masaknya juga kita harus aware. Satu error dikit aja, sekecil apapun itu Iya, bisa masuk kan, gitu. Jadi iya. call me Parno, nggak apa-apa, I don't mind gitu. Ya, kalau lagi begini kan juga semua orang pasti sama ya. Ya juga kalau untuk beli-beli makanan dari luar juga saya tahan dulu. Mm-mm. Di rumahnya Tapi aja gimana deh. ya, kita udah 6 bulan kan begini, jadi orang-orang udah, saya ngerti sih, orang-orang udah mulai jenuh gitu, udah mulai capek, dan Yes. udah mulai bodoh gitu. Jadi makanya Itu bodoh kita ya. semakin sering saya lihat gitu orang-orang ya udah ngumpul, udah ini, udah itu tanpa masker, tanpa ini. Jadi Hmm, ya agak mengkhawatirkan aja, tapi ya udahlah. yes. Nah, itu dia pertanyaannya mungkin sudah dijawab. Terus pertanyaan selanjutnya dari Marsha Asa ya. Marsha ini bertanya nih, kan tadi Kak Sori bilang konsep apa konsisten aja ngelakuin olahraga, pola diet sehat gitu. Nah, masalahnya Marsha ini sama teman-temannya mungkin atau mungkin ibu-ibu di luar sana, kadang-kadang saya sendiri juga suka kadang-kadang nggak konsisten gitu. Anggot-anggotan di awal-awalnya semangat gitu, tapi sini-sininya up and down gitu, nggak bisa persisten. Gimana sih cara bisa menjaga itu? Ini untuk olahraga. Iya, untuk olahraga dan juga diet, pola makan sehat. Ya gimana, kalau untuk itu saya nggak bisa kasih masukan untuk bagaimana caranya disiplin. Nah itu saya nggak bisa. Itu Disiplin, yes. ya, ya itu harus dari diri sendiri sih. Gitu. Mungkin kasih goal, dan
oke, untuk bulan depan saya ingin misalnya turun 2 kilo, Hmm. atau saya mau at least menjalankan yoga sehari sekali gitu. Ya udah dijalankan gitu, tanpa alasan gitu. Harus ada Karena terus goal juga terang, sih sebenarnya. ya boleh ada goal. Kalau untuk saya kan udah, saya nggak ada goal kan. Maksudnya saya udah, kalau yoga untuk saya it's udah a must gitu every day gitu. Of course you reach Dan your body goal. bukan soal itunya, bukan soal itunya, cuman untuk saya yoga sekarang itu bukan bukan sebuah goal tapi sebuah jalan hidup gitu, sebuah Yes, journey, it's a journey udah buat saya journey gitu. ya. Jadi udah nggak ada, itu bukan goal gitu. Tapi untuk kalau orang mau menjadikan itu goal, it's okay gitu. Tapi lebih baik melakukan sehari setengah jam daripada cuman hari Sabtu 3 jam gitu, pol gitu. Mendingan Jadi konsisten ya tiap hari konsisten ya. aja, misalnya sehari 20 menit juga nggak apa-apa gitu. Mbak Sofi Atau ada untuk, istirahatnya nggak? kenapa? Ada istirahatnya nggak? Istirahat. Em, Kadang-kadang sih, seminggu Mungkin setiap sekali saya hari gitu istirahat. ada jeda. Enggak, mungkin seminggu sekali gitu, saya nggak yoga 2 kali gitu. Tapi itu juga Hmm. jarang sih gitu. Gitu. Untuk diet Oke. juga kasih goal aja gitu. Misalnya bukan berat gitu, tapi bukan masalah berat atau timbangan, tapi lebih ke uh, ang- anggap puasa lah, Iya sih, ya emang ya. kan? Puasa bisa Puasa, ya. kan puasa bisa kan sekali setahun kita Mm-mm. puasa 30 hari, itu Mm-mm. bisa gitu. Nah, Kenapa kayak gitu puasa makan aja. gorengan nggak bisa? Iya gitu. Puasa Misalnya, oke, makan sampah nggak bisa. iya misalnya sebulan deh nggak mau makan gorengan Iya, atau nggak mau makan nasi putih gitu. Atau good idea carbs-nya ya. mau dikurangin gitu. Gitu aja. Jadi bikin itu aja goalnya itu. Good idea sih. Sebenarnya easy ya, simple ya. Simple to do. Misalnya kayak tadi Mbak Sofi bilang, 30 hari nggak makan nasi, 30 hari nggak makan gorengan gitu kan. 30 hari yoga, jangan 30 hari mencari cinta. Tapi ya. Iya, ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir karena ada 5 orang, terakhir dari Tias Anissa Rahma. Nah, ini bertanya tentang masa new normal sama sebelum masa new normal. Ini gaya hidup ala seorang Sophia Latjuba ini seperti apa? Apakah ada perbedaan atau misalkan hal-hal yang boleh dilakukan dulu sekarang enggak, boleh cerita nggak perbedaannya? Saya kan ini foodie ya. I love to eat. Dan seneng banget gitu pergi ke restoran-restoran gitu. Misalnya dengan, ih di sini mie gorengnya enak loh, atau Oh bakminya my enak loh, God, atau mie apa gitu. goreng. Sampai ke kota itu dikejar gitu. Iya, iya, iya. Ya, Enak-enak di sana cuman, makanannya. iya kan? Cuman Hmm. ya sekarang udah nggak bisa, lagi nggak bisa gitu. Jadi itu aja perbedaannya di makan, hang out with friends. Lumayan kangen sih gitu. Tapi udah mulai Hmm. terbiasa. And itu aja sih. Selain itu nggak ada yang berubah drastis Nggak ada yang sih. berubah. Cuman ya gitu, saya kan orangnya nggak begitu ini. Saya cukup higienis orangnya, cuman I'm not a clean freak. I'm not a Hmm. germ freak gitu. Apalagi Yes. saya lahir dan besar di Jerman, orang bule kan mereka lebih cuek kan gitu. Kadang-kadang nggak Iya. cuci tangan, kadang-kadang ini gitu. Anaknya biarin guling-guling di tanah gitu. Iya, Kalau betul di betul. Indonesia mungkin orang lebih hati-hati. Jangan itu Jangan gitu, kotor, jangan jangan kotor. pegang Iya, itu kok kotor sama aja. gitu. Nih ya kan? Kalau di sana tuh Iya, enggak gitu. Jadi dengan anak-anak pun saya begitu. I'm not a clean freak gitu. iya. Karena kan mungkin juga it's a part of study ya, studi ya. Mereka tuh belajar the parts of learning in life gitu kan. Misalnya Iya, motor-motoran, iya, adventure, segala. iya. Dan kita juga butuh some germs untuk memperkuat Yes. daya tahan tubuh kita kan. Ya. Kalau enggak nanti nggak ada itu gitu. Ya itu tuh yang I miss that. I miss being cuek gitu. Karena saya emang Iya. orangnya cuek. Saya nggak terlalu, ini harus bersih, harus cuci tangan apa. I'm not like that. Gitu. Saya Yes. sangat cuek gitu. I miss that gitu. Dan yang saya takutin adalah karena sekarang kita sangat harus steril hidupnya. Ya saya Hmm. takutin itu aja, my immune system will go low. Makanya Yes. yoga Iya. terus gitu karena Iya. itu. Karena yoga juga nggak hanya buat benefitnya buat body kita, tapi buat our soul, our mind juga ya.
Ya, Gitu. Itu mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan, 5 pertanyaan yang beruntung yang sudah kita bacakan, yang paling menarik dan langsung dijawab very oleh nice. seorang Sophia Latifah sendiri. Nah, mungkin Seorang untuk Sofianisme. sekarang nih, kesan pesannya ada nggak sih di dalam menjalankan new normal ini? Mungkin orang sudah beraktivitas di luar, orang sudah bekerja, kembali sudah melaksanakan aktivitas masing-masing. Untuk seorang Sophia Latifah, Pesan, pesan-pesan. kesan-pesannya, kesan-pesan. Ya, hati-hati aja, hati-hati, jaga jarak, selalu pakai masker, dan bukan cuma pakai masker tapi tahu bagaimana handle masker itu, bagaimana kita pegang gitu. Ada apa ya? Aduh, mana ya masker ya? Biasanya ada di. Iya, jangan pakai masker terus maskernya taruh di sini. Iya, Karena itu germs-germsnya pasti akan nempel di sini kan. banyak. Terus atau kalau udah copot, habis copot kan pegang masker tuh, dilipatnya juga harus benar, simpennya Iya. benar. Habis Nggak kita di pegang sembarang tempat masker, nyimpennya kan. iya, kalau misalnya ya di saku atau apa, terus langsung pakai hand sanitizer. Udah Yes. pakai hand sanitizer lagi Ini, gitu. pakai Jadi ini. percuma soalnya kalau pakai masker kalau tidak ininya tidak dijaga nih dengan ini. Ini Betul. selalu harus Terus dijaga dijaga sama gitu. ini, kalau untuk tangan ada hand sanitizer. Kalau Mm-mm. masker bisa kita semprot dulu sebelum dipakai dengan disinfektan spray ini ya. Betul, Nah, sama ya kalau pesen makanan di luar ya hati-hati aja. betul, itu dia pesan-pesan untuk teman-teman seluruh keluarga Gacaplan di rumah ya, dari seorang Divilan juga. Last but not least, kemarin kan kita baru merayakan nih kemerdekaan 75 tahun, gitu kan. Nah, untuk Indonesia, negeri kita tercinta ini ada nggak special words for Indonesia, for our country? Uh, untuk Indonesia ya, untuk orang. Berarti ini ya, masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia seluruhnya. Kan nggak mungkin ya Dari Indonesia Sabang sampai secara Merauke. fisik ya. Um, Semoga selalu memiliki mindset merdeka itu. Yes. Merdeka itu sekarang kita udah merdeka, kita bisa menikmati kemerdekaan itu, tapi lakukanlah dengan tanggung jawab yang besar. Kita negara demokrasi, tapi demokrasi itu juga tidak bisa tanpa tanggung jawab, tanpa Yes. kepintaran gitu. Nikmatilah kemerdekaan ini, apa ya? Karena kita punya begitu banyak kesempatan sekarang, perempuan, Betul. laki-laki. Betul. Belajarlah terus, educate yourself, Yes. and do a lot of research. Yes. Kita udah merdeka loh gitu, we are free gitu. Freedom is something that we should enjoy in a very very smart way gitu. Dan mudah-mudahan kita merdeka dari hal-hal yang bukan hanya penjajah secara fisik, tapi juga dari kebodohan, dari kemiskinan dan lain-lain. Betul. Ya, gitu. Thank you. Itu dia mungkin ya. Ucapan selamat 75 tahun untuk Indonesia tercinta ini, untuk teman juga masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang penting tadi responsibility terhadap yang kita nikmati sekarang ya, kemerdekaan, dan juga harus selalu memberikan kontribusi dan mengedukasi diri kita sendiri. Betul ya, Mas Sophie ya. Selalu educate yourself, selalu. Yes. Itu saya yang penting. Oke, terima kasih banyak Bapak Sophie udah mau bergabung dengan kita malam hari ini, sudah mau kasih banyak informasi, tips-tips kesehatan juga untuk teman-teman di rumah, keluarga Iga Caplang semuanya seluruh Indonesia. No, thank you. Terima kasih. Thank you for having me.